HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami, dari pagi hari hingga malam hari ini. Engkau telah menibakan kami di rumah kami masing-masing. Dan sebelum kami beristirahat, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua, ampuni segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai bacaan Almanak HKBP 2023, Jumat 24 Maret 2023, dari Injil Markus pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-43. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Bukan jumlah, tapi motivasi dan hati. Sahabat Salom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberikan persembahan adalah bagian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Namun memberikan persembahan yang seperti apakah yang berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus sengaja mengajak muridnya untuk mendekati ke kotak tempat orang-orang memberi persembahan. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jikalau dilihat di zaman sekarang ini, apa yang dilakukan oleh janda itu pasti menjadi gunjingan bagi banyak orang. Kok dia berikan tetapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri? Janda itu memberikan bagian yang terakhir di dalam dirinya. Dia memberikan apa yang dia miliki. Berdasarkan inilah Kristus tahu bahwa janda miskin ini sungguh-sungguh memberi persembahannya. Ia memperhitungkan bahwa apa yang telah diberikan janda itu melebihi semua apa yang dimasukkan orang-orang kaya itu ke dalam peti persembahan itu. Mereka semua memberi dengan kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Tuhan Yesus menghargai pemberian janda ini. Mengapa? Karena walau ia hanya punya uang sejumlah 2 peser, tetapi ia mau memberikan keduanya untuk Tuhan. Bagi si janda, ingat, kemiskinan tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Iman dan cintanya kepada Tuhan utuh dan penuh. Mungkin kita berbeda. Bahkan kita sering kali memakai kemiskinan kita untuk mengukur, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Bahkan itu yang kita pakai untuk membatasi pemberian kita kepada Tuhan. Tapi lihat, janda miskin ini, sekalipun dia miskin, tidak menghalangi dia untuk mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Melalui apa yang dilakukan oleh janda, Yesus mengajarkan bahwa nilai sebuah persembahan bukan ditentukan semata-mata oleh jumlah, melainkan oleh motivasi dan hati kita dalam memberikan persembahan untuk Tuhan.
Mari memberikan persembahan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Kitalah janda-janda zaman now itu, dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melalui motivasi kita, hati kita, syukur kita, maka kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita masih diberi kesempatan untuk bernafas dan hidup hingga saat ini dengan memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Dan ingat, jangan pernah kita hitung-hitungan untuk Tuhan. Jikalau sebaliknya, bagaimana jikalau Tuhan hitung-hitungan kepada kita? Mengerikan bukan? Karena itu sadarilah, apa yang kita miliki saat ini, itu semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dengan motivasi dan hati kita yang tulus dan jujur. Karena kita sadar apa yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mengingatkan kami untuk bagaimana kami menyadari bahwa setiap apa yang kami miliki saat ini, jabatan, kedudukan, kekayaan, harta, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Dan Kau mengajarkan kami untuk bagaimana menghargai pemberian itu, menjadi ucapan syukur dan persembahan kami yang hidup untuk Tuhan. Bukan jatuh kepada kesombongan, tetapi jatuh kepada kerendahan hati kami. Karena kami sadar bahwa apa yang kami miliki itu adalah kepunyaan Tuhan. Ajari kami ya Bapa, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hitung-hitungan, tetapi memberikan dengan motivasi dan hati yang tulus. Dengan bersyukur apa yang ada pada diri kami. Sebentar kami ingin beristirahat. Dalam perubahan kami, berkati kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.